wabarakatuh. Sehubungan dengan Khawarij ini, saya menanyakan yang berhubungan dengan Front Pembela Islam yang belakangan ini juga menjadi persoalan, tidak akan diperpanjang oleh pemerintah, tapi mereka mengatakan tidak perlu memang diperpanjang oleh pemerintah. Ini apakah juga cenderung ke Khawarij? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berat nih. Pertanyaannya mengenai Ormas Front Pembela Islam. FPI itu kadang nggak seperti yang diberitakan. Yang diberitakan citranya jelek semua, ya. Kita nggak melihat citra baiknya. Padahal mereka juga banyak sisi baiknya. Orang FPI itu suka ngaji bahasanya, suka ngaji, sholawatan, suka baksos. Ini sekarang yang banjir banyak mereka bantu, ya. Namun betul FPI karena ini pergerakan bukan tertutup. FPI itu juga terbuka. Siapa aja bisa ngaku FPI, cukup pakai baju FPI, kecuali yang pejabat-pejabatnya apa petinggi-petingginya. Maka sangat mungkin ikhwah FPI kemudian disusupi oleh WA tadi yang tidak bisa dikontrol oleh ustaz-ustaznya. Sangat mungkin kan? Sangat mungkin. Kita ketemu di lapangan, tapi saya kalau di lapangan ketemu yang soleh-solehnya, ketemu yang suka ngaji gitu ya. Kalau di kampung saya Sumatera Barat itu pimpinannya malah mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat hatinya halus kan, sufi, ya. Ada yang dokter, ada yang ustadz, LC, teman-teman Kairo juga, teman-teman Al-Azhar juga, macam-macam. Ada yang nyusup, jadi mereka curhat. Salah satu ketuanya itu cerita ke saya, Ustaz, ada yang nyusup sama kita. Jadi dia sendiri cerita, ada nyusup gimana ceritanya? Gerakan takfiriyah dan tabdiiyah, kelompok bisa mengkafir-kafirkan dan membidah-bidahkan. Jadi mereka sendiri mengalami itu. Kenapa? Karena FPI itu kelompok yang sebenarnya terbuka, inklusif sebenarnya. Namun mereka itu punya pendirian dalam bab nahi mungkar. Itu aja Pak. Brand FPI itu cuma satu itu menurut saya, yang kemudian membuat mereka beda dengan ormas yang lain. FPI itu kan tradisinya mirip ke NU dan Habaib, sholawatan, haul-haulan, ratibul hadad. Dan Habib Rizik itu akidahnya Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, bermazhab Syafi'i, bertasawuf thariqah Alawiyah, bahkan mempelajari ilmu hikmah yang dianggap syirik oleh kelompok semi Khawarij tadi. Jadi Habib Rizik itu dianggap syirik sama mereka. Maka Habib Rizik bukan Khawarij. Habib Rizik itu cuma, kalau boleh kita sebut, ormas oposisi. Ciri-ciri Khawarij tadi apa? Keluar dari pemerintahan yang sah. Saya mau tanya, adakah FPI yang keluar dari pemerintahan yang sah? Nggak ada. NKRI harga mati. Tapi mereka kayak bank, ada bank syariah, mereka pengen NKRI bersyariah. Itu aja Pak, ya. Tapi kalau kemudian ada disusupi, bisa jadi mungkin dengan Habib terhalang untuk mengurus langsung, siapa tahu nanti di bawah ada yang ngerecokin, siapa tahu. Tapi kita berharap tidak, karena mohon maaf, saya merindukan FPI sebenarnya. FPI itu beberapa, karena mereka ada beberapa maksiat-maksiat itu hilang, maksiat-maksiat yang terbuka ya. Kalau yang tersembunyi itu urusan masing-masing lah. Kita taubat saja kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Namun betul dulu saya tahun 2016-17 masih benci FPI Pak. Saya masih benci FPI. Saya khutbah di KBRI, saya mengkritisi FPI. Saya ngisi kajian di Ombudsman, itu saya mengkritisi FPI. Tapi saya menemukan bahwa mereka ternyata banyak yang baik juga. Cuma yang laskar-laskarnya 1-2 itu ada yang tidak berakhlak. Debat mau nyiram air, ya kan? Nah itu nggak benar. Mungkin karena ada perasaan sudah merasa diinjek-injek terus, jadi mereka kemudian ingin balas. Sepertinya sikis itu yang terjadi pada sahabat-sahabat kita di sebagian FPI itu.
khususnya pengacara-pengacaranya itu. Siapa namanya, saya nggak tahu namanya itu ya, mantan muridnya Adnan Buyung itu ya. Dia semangatnya tinggi, cuma sayangnya emosionalnya kadang-kadang menghilangkan kecerdasannya. Itu aja masalahnya. Tapi kalau kulihat FPI ahli sunnah, tapi bukan ahli sunnah versi NU yang kebanyakan. Jadi Habib Rizik itu terlahir sebagai NU, Pak. Orang tuanya NU, komunitasnya NU, bahkan tradisinya persis kayak NU versi Habaib. Cuma beda dengan NU kebanyakan. Apalagi NU-nya di Betawi. NU Betawi kan beda dengan NU di Jawa. NU di Jawa basisnya pesantren. NU di Betawi basisnya langgar. Itu beda. Di sana sini ada catatan tentang FPI, itu perlu dibenahi. Tapi nggak usah deh ngomong bobar-bobarin FPI ya. Beberapa kita masih butuh. Ini MRBJ Pak, selevel Said Agil Munawar, guru kita semua, itu dibentak oleh semi Khawarij. Maka ketika ada rapat-rapat berikut, saya bilang ke pengurus, Pak pengurus, kalau boleh saran, ajak laskar FPI 5-10 orang kan cukup untuk nemenin rapat. Bener, nggak ada yang berani bentak-bentak. Nah apa? Yo, mereka takbirnya udah menggelegar. Takbir yang begitu kita butuhkan, ya. Bukan takbir yang tadi mengkafir-kafirkan guru. Takbir yang bikin takut musuh-musuh Allah atau orang-orang yang merecoki Islam ini, gitu. Tapi kalau kulihat, saya udah kasih tahu banyak ke kawan-kawan saya banyak FPI di Sumatera Barat juga, di Riau juga ada, di Jakarta malah cuma beberapa. Saya bilang, mohon maaf, saya tidak benci Anda, tapi dakwah saya beda dengan Anda. Dakwah saya taklimiyah, taklim, kajian-kajian, diskusi, karena orang berubah dengan taklim, dengan kesadaran intelektual, spiritual, itu lebih kuat dan permanen daripada takut diswipin. Gitu. Jadi saya punya pendapat sendiri. Ala kulli hal, semoga Allah jaga orang-orang yang berjuang untuk agama ini. Amin.